Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah memasuki Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pada hari ini juga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melaksanakan pertukaran pelayanan firman sedistrik. Kami menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang bersekutu dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Kita melaksanakan pertukaran pelayan firman CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai salah satu sarana memelihara kebersamaan dalam pelayanan di jemaat pada bidang koinonia, marturia, dan diakonia, sekaligus menyatakan derap langkah gereja yang berkantate dengan upaya saling mendorong dalam kasih, bertolong-tolongan menanggung beban, sebab demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Karena itu, marilah kita datang menyembah Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 103, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga merasa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Engkau memanggil kami menjadi saksi, menyanyikan keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami melalui kata dan perbuatan kami. Memang kami menyanyikan nama-Mu dalam ibadah minggu dan kebaktian sektor. Namun terkadang hati orang lain terluka oleh tingkah dan ujar kami yang salah. Tutur kami juga tak semena dan tidak menolak orang yang berkesan. Padahal firman-Mu telah mengajar kami, hendaklah kata-kata-Mu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkara atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Remaja. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak menyanyikan seumur hidupku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat Minggu Kantate, tanggal 7 Mei 2023, topik bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. 2. Perkenalan calon sintua. Pada hari Minggu ini, tanggal 7 Mei 2023 pukul 7.3 WIB akan diperkenalkan calon sintua Pugar Antoni Manurung SE, Rianita Boru Situmorang dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. Marilah kita doakan agar dapat melayani Tuhan dengan taat dan setia. Tuhan memberkati. Warta yang ketiga, Festival Kor Perempuan Sedistrik 8 DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 8 WIB telah dilaksanakan Festival Kor Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertempat di Sopo Marpikir HKBP. Kontingen perempuan HKBP Kebayoran Lama dalam mengikuti festival tersebut mendapat juara harapan 2 kategori Gold 1 dengan nilai 80.50 dari 29 peserta. Majelis atas nama Pejemaat mengucapkan terima kasih kepada Kor Perempuan yang ikut serta dalam festival tersebut. Warta yang keempat, ibadah perayaan Paskah Perempuan pada hari Senin besok tanggal 8 Mei 2023 pukul 9.30 WIB bertempat di Gedung Sopo Marpikir HKBP akan diadakan ibadah perayaan Paskah Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan mengutus 7 orang utusan perempuan dari HKBP Kebayoran Lama untuk ikut menghadiri acara tersebut. 5. Punguan Keluarga Muda PKM. Dalam rangka HUT ke-14, Punguan Keluarga Muda PKM mengajak untuk berkumpul dan bersukacita bersama serta mengadakan diskusi di era digital yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 12 WIB bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2 dengan tema komunikasi antara orang tua dan anak di era digital oleh Uli Boru Nadiak SEMM Managing Partner Abira Learning. 6. Ibadah pertukaran mimbar pelayanan firman. Sesuai dengan surat yang kita terima dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bahwa pada hari ini Minggu tanggal 7 Mei 2023 dilaksanakan pertukaran pelayanan firman HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Yang melayani khotbah di HKBP Resort Kebayoran Lama adalah 1. Pendeta Hercules Bronson Panjaitan MDiv pukul 7.30 WIB berbahasa Batak dari HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran Baru. 2. Pendeta Elisa Tambunan MTH pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia dari HKBP Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah. 3. Pendeta Yahasiel Panjaitan MSI pukul 15.30 WIB bahasa Indonesia dari HKBP Petukangan Resort Petukangan. Sedangkan 4. Pendeta J. Polisi Tindaun MTH melayani di HKBP Resort Kebayoran Selatan pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melayani di HKBP Tanjung Priok pukul 7 WIB berbahasa Batak. 6. Pendeta Surya BM Lumbanturuan STH
melayani di HKBP Tridharma Resort Kebayoran Baru pukul 7.30 WIB Bahasa Indonesia dan di HKBP Petukangan Resort Petukangan pukul 18.15 WIB Bahasa Indonesia. 7. Pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di kelas sesuai dengan surat yang kita terima dari Distrik 8 DKI Jakarta bahwa pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 dilaksanakan pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di kelas. Guru sekolah minggu HKBP Pasar Minggu yang melayani di HKBP Resort Kebayoran Lama adalah 1. Kakak Ane kelas 5 dan 6. 2. Kakak Diana kelas TK. 3. Kakak Lucy kelas TK. 4. Kakak Tika kelas 1-2. Kakak Nova kelas 3-4. Didampingi oleh Situa Manahara Simangucong, sedangkan guru sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama yang melayani HKBP Tibet adalah 1. Kakak Lina kelas 6. 2. Kakak Beni Simatupang kelas 4. 3. Kakak Lydia kelas TK. 4. Kakak Joyce kelas 3. Didampingi oleh Situa Insinyur S. Hutasoid ST. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu kantate ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16, dimulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian dan marilah kita mengikutinya dengan seksama. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang.
dan kalau sudah kenal makin sayang. Alemaulah holong rohamuna tuau ba hati-hati hati. Artinya gawi holong na asing musian non. Seperti Bapak Ibu mendengar tadi bahwa kami adalah pendeta Elisa Tambunan melayani di HKBP Serengseng Sawah. Menjadi resort pada tahun 2018. Dan mungkin Bapak Ibu agak kurang begitu bersahabat dengan nama itu ya. Tapi letak Serengseng Sawah itu di samping Universitas Pancasila. Tapi dia masuk gang. Gereja ini berdiri tahun 60 sudah 57 atau 8 tahun. Tapi dia masuk melalui satu gang. Ketika saya melayani di situ ditempatkan November 2020, gang itu hanya bisa dilalui satu mobil. Lalu dalam hati saya mengatakan, "Ai hebat duh kayak bising sawawon." Di hanguluhod do hatan de bata ngot-ngot do dalam tuban wagi janginiku. Ala negeleng nah. Alai ima sedikit pengantar Bapak Ibu. Salam dari jemaat dan pahaladu HKBP Sawah bagi kita sekalian. Horas. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Kantate, 4 minggu setelah kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu depan kita akan masuk ke minggu Rogate, dan lalu kita memasuki minggu peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian minggu turunnya Roh Kudus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sedemikian diaturkan dalam kalender gerejawi nama-nama minggu setelah kita memperingati peristiwa kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tentu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menentukan kehidupan umat manusia dan dunia ini. Karena kebangkitan Kristuslah ada kehidupan dan masa depan. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka kata Paulus, sia-sialah iman kita, sia-sialah pengharapan kita. Kita akan tetap berada dalam dosa dan kematian yang abadi itu. Dan dalam minggu-minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan sekarang kita tiba pada minggu Kantate yang diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 98, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, hai seluruh bumi, katanya. Artinya ini perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh ciptaan dan manusia untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian itu sebagai respon atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi dunia ini dan manusia. Ada sebuah legenda dalam Yahudi kuno, katanya bahwa setelah Allah menciptakan dunia, Allah memanggil para malaikat dan menanyakan pendapat mereka. Dan salah satu malaikat berkata, hanya satu yang kurang Tuhan, yaitu suara pujian bagi Sang Pencipta. Semua yang diciptakan Tuhan sudah begitu indah dan baik. Tapi ada satu yang kurang, kata malaikat itu, yaitu suara pujian bagi Sang Pencipta. Maka Allah pun menciptakan musik yang terdengar melalui desiran angin dan nyanyian burung. Dan lalu Allah memberikan karunia pujian bagi manusia, agar manusia memberikan tanggapan atas karya penciptaan dan pemeliharaan Tuhan dengan nyanyian. Dan itulah sesungguhnya hakikat umat manusia dan ciptaan Tuhan. Sebagai respon atas karya Tuhan yang besar itu, maka setiap manusia dan ciptaan
menampilkan suaranya yang dikaruniakan Tuhan untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sederhana ini seringkali tidak kita lakukan, bahkan terlupakan. Atau kita merasa tidak perlu untuk menyanyikannya atau mengagungkan Tuhan. Ada yang mengatakan ya memang sudah demikian. Kewajiban Tuhan, tanggung jawab Tuhan atas apa yang diciptakannya dan dipeliharanya. Lalu ada lagi yang melihat bahwa tidak perlu memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena kehidupan yang dialaminya tidak seperti yang diharapkan atau seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga ajakan atau tuntutan untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan baik dan benar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Kantate ini mengajak kita tentu tidak hanya sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi kita mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, tentu karena kita telah dibaharui Tuhan di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Manusia lama kita atau manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan di Taman Eden sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak memiliki kemampuan apapun, hati yang terdalam, kesungguhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan datang kembali memulihkannya di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka kita umat Tuhan yang diciptakan baru di dalam Kristus tentu terpanggil untuk menyanyikan nyanyian baru, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini adalah nyanyian pujian yang disampaikan oleh Daud dan seluruh umat Israel ketika itu. Setelah mereka memenangkan berbagai peperangan melawan bangsa-bangsa di sekitar, terutama bangsa Filistin. Dan setiap kali mereka berperang, mereka terus disertai Tuhan melalui tabut perjanjian Tuhan. Tabut itu simbol kehadiran Tuhan yang menyertai, memelihara, memenangkan mereka dari setiap perlawanan terhadap musuh. Dan Daud merasa berhutang kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang hebat dalam hidupnya dan bagi umatnya. Sehingga dia merencanakan memindahkan tabut itu dari satu tempat ke tempat yang dia bangun di kemah yang sudah didirikannya. Dan dalam proses perpindahan itu membutuhkan sebuah ketekunan dan sebuah persiapan yang matang, bukan sembarangan. Menyertakan seluruh umat, mengajak umat untuk memakai seluruh alat-alat musik, mempersembahkan korban-korban bakaran, dan menunjuk orang tertentu dari kaum Lewi, imam, untuk membawa tabut itu. Dan setelah tabut itu ditempatkan di tempat yang ditempatkan oleh Daud, dia menyampaikan nyanyian untuk semua dinyanyikan oleh orang yang telah dipilih, kelompok nyanyi paduan suara yang telah dipilih untuk nyanyikan nyanyian seperti yang menjadi khotbah kita pada hari ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut ahli perjanjian lama, surat Tawarik ini dan terutama teks khotbah kita ini adalah dituliskan ketika umat Israel kembali dari pembuangan di Babel. Artinya mereka yang sudah lama terbuang ke Babel itu dan kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Yerusalem. Mereka sudah melihat bagaimana kota Yerusalem itu porak-poranda, bait suci Tuhan hancur. Dan bisa kita bayangkan mereka yang sudah terbuang itu kembali ke tanah airnya
dengan hopeless. Bisakah Yerusalem ini kembali menjadi kota yang membanggakan? Bisakah kita memperbaiki bait Tuhan kembali? Sementara kita telah melihat Yerusalem dan segala yang ada padanya porak-poranda. Tentu umat yang mengalami krisis pengharapan itu membutuhkan penguatan dan membutuhkan semangat untuk bisa membangun kembali kota Yerusalem dan terutama bait Allah yang telah porak-poranda itu. Dan 1 Tawarik 16 ini mendorong umat itu untuk kembali berpengharapan, untuk kembali memiliki semangat pengharapan untuk dapat memulihkan kehidupan mereka di tanah yang Tuhan telah berikan setelah mereka kembali dalam pembuangan. Dan supaya mereka mendapatkan kehidupan kembali di dalam Tuhan seperti yang Tuhan telah pernah perbuat kepada mereka di masa-masa lalu. Dan itulah sesungguhnya firman ini yang diberikan kepada umat Israel yang ketika itu telah kembali dalam pembuangan. Untuk supaya mereka dibangkitkan kembali, ditumbuhkan pengharapannya, dan diajak melihat apa yang Tuhan telah perbuat kepada mereka di masa lalu. Sehingga itu mendorong mereka untuk mengembalikan kota yang sudah porak-poranda, membangun kembali peribadahan dengan Tuhan. Dan memiliki hidup yang penuh semangat di dalam Tuhan. Alasan itu mungkin menjadi suatu alasan yang kuat untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kita yang tidak setuju. Di samping Tuhan menciptakan kita karunia untuk bernyanyi, tapi di samping itu juga kita sebagai orang-orang yang telah diperbaharui oleh Tuhan, merupakan kewajiban kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi mengapa kita tidak sungguh-sungguh bernyanyi? Atau bagaimana kita orang Batak yang memiliki talenta bernyanyi dengan baik, sampai-sampai suara melebihi beberapa oktav, dan banyak orang memuji orang Batak adalah umat yang bernyanyi dengan segala kemampuan dan talentanya. Tetapi kenapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, nyanyian kita kepada Tuhan, peribadahan kita kepada Tuhan tidak berjalan dengan baik dan maksimal? Paduan suara yang sebenarnya kita pakai sebagai sebuah media di tengah-tengah gereja untuk membangkitkan jemaat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sepertinya mulai mengalami krisis. Saya tidak tahu berapa banyak paduan suara di gereja kita ini. Tertulis tadi remaja tidak bernyanyi. Dan sebenarnya persoalan ini tidak hanya ada pada kita barangkali. Di jemaat yang saya layani pun seperti susah sekali untuk belajar lagu dengan notasi not balok. Lebih enak menyanyikan lagu-lagu kontemporer yang musiman dan sebagainya. Dan kalau menyanyikan Buk Wendy dianggap sebuah beban yang sangat berat. Satu yang membuat dia tertindas. Atau nyanyian-nyanyian yang lain. Mungkin karena tidak menyadari atau hanya menganggap bahwa nyanyian itu adalah sesuatu yang terjadi begitu saja. Sehingga tidak perlu untuk dikemas sedemikian rupa atau dimantapkan sedemikian rupa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita mengembalikan sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk bernyanyi bagi Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.
Artinya itu akan bisa kita lakukan jika kita mengingat yang pertama, bahwa kepada siapakah alamat nyanyian kita itu? Tentu kepada Dia yang adalah Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan kita, yang memelihara dan menuntun segala ciptaannya ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita hingga saat ini. Dalam minggu-minggu yang lalu kita mengalami panas yang sangat tinggi. Kita sudah was-was, ada apa dengan dunia ini, bumi ini. Tapi kita melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan segala sesuatu yang diciptakannya. Sehingga kekhawatiran kita terjadi pemanasan yang global, kita mulai mengalami keadaan yang baik. Andai kata dunia ini tanpa berjalan dengan campur tangan Tuhan, mungkin semuanya akan hancur dan porak-poranda. Ada Tuhan yang tidak hanya menciptakan, menjadikan, tetapi menuntun dan memelihara dan mengatur segala ciptaannya. Dialah Allah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan kita ini, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang dapat diandalkan dan terpuji dan teruji sangat. Dia melihat bagaimana bangsa-bangsa yang berperang berhadapan dengan Israel, membawa Allah-Allah mereka agar memenangkan peperangan. Tapi Daud melihat Allah yang memimpinnya lebih hebat, lebih dahsyat daripada Allah yang dipercayai dan diandalkan oleh bangsa-bangsa di sekitar. Tentu pengenalan kita kepada Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus Kristus itu harus semakin dalam dan semakin kuat, agar ini yang mendorong kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Tetapi Bapak Ibu, kita memang sedang kita sedang berada di dalam kemajuan zaman yang sangat pesat. Kemajuan teknologi informatika, era digitalisasi, yang sekarang katanya sudah memasuki 5.0. Dan kita benar-benar merasakan dampak positifnya, tapi juga merasakan dampak negatifnya. Dampak negatifnya orang telah jatuh, tidak hanya kepada sikap diskomunikasi, miskomunitas, tapi juga menjadikan dirinya Allah. Segala sesuatu dapat dia cari dan temukan melalui kemajuan teknologi itu. Segala sesuatu diberikan oleh kemajuan teknologi itu. Mau lo naik tudiah-tudiahmu murah, ada Waze atau Google Map. Mau lo dang jatuh siahu mana sukun opung Google, dok segala sesuatu. Semua telah tersedia. Dengan demikian kita jatuh kepada godaan. Ayah binarikot Tuhani, ayah sudi adong di kemajuan teknologi. Tapi tidak ada orang yang berani, mungkin di negeri kita ini belum seperti frontalnya umat atau bangsa di negeri yang maju, yang berani mengatakan, ayah adong Tuhani. Tidak ada Tuhan itu. Tuhan itu hanyalah khotbah mengenai Tuhan atau ajaran tentang Tuhan itu adalah kelihayan para pengkhotbah atau pendeta. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Saya ada saat ini karena kemampuan saya. Godaan-godaan seperti itu bisa membuat kita tidak lagi mengimani, mempercayai Tuhan. Dan tentu ini mempengaruhi bagaimana kita beribadah, bersekutu dan memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu membuka celah. Kalau kita mengatakan Tuhan itu tidak ada, tapi kita juga perlu melihat dan menelusuri perbuatannya yang hebat, yang dahsyat. Dia telah menebus kita dari kuasa iblis dan maut. Dia telah mengangkat kita dari kegelapan kepada terangnya ajaib.
Dan karena perbuatannya itulah di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hidup kita hingga saat ini. Kalaupun kita bisa menjalani segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, menghasilkan segala sesuatu, itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena campur tangan Tuhan. Allah yang tidak nampak itu, yang tidak kelihatan itu berkarya dalam hidup kita. Tentu dengan melihat dan memberi celah akan karya Tuhan itu, menolong kita untuk berterima kasih, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ada lagi tentang apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita dan apa yang akan Dia perbuat kepada kita di masa yang akan datang. 3 hal tersebut menolong kita Bapak Ibu untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan hanya meminta kepada kita respon, tanggapan, mengucap syukur dan bernyanyi. Itu sebabnya kalau kita mengikuti tadi dalam pembacaan epistel, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya katanya, di dalam hidup kita, supaya kita dengan hikmat saling mengajar dan mengingatkan dan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Artinya dorongan dan kesungguhan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan juga tidak terlepas dari persekutuan kita dengan Dia melalui firman-Nya. Dan itu sebabnya kita KBP melakukan PHD ataupun sermon kategorial, didahului dengan pembahasan tentang firman Tuhan, lalu kemudian diikuti dengan Marguru ND. Kalau ada beberapa gereja yang tidak merasa perlu melaksanakan PHD atau sermon, langsung Mahita Marguru, saya khawatir mereka yang bernyanyi itu akan bernyanyi dengan dirinya, akan menunjukkan kehebatannya, dan saya bisa yakin mereka yang bernyanyi itu tidak damai satu dengan yang lain. Adang nai najuk juta ida kamanginang, markur mas ada 2 suara, maridi ma 4 suara, bagak ma 5 suara na alaidang masih pakulingan suara sada suara 2. Masih buan diri Nabi. Jago doh kita maridi. Kenapa bisa seperti itu? Karena firman Tuhan tidak kita terima dalam hati kita. Yang penting suara kita tampilkan. Tapi belum tentu itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kantate ini, minggu kantate ini mengajak kita untuk tidak hanya sekedar bernyanyi, untuk tidak hanya sekedar memuji Tuhan, tapi benar-benar nyanyian pujian yang kita nyanyikan untuk Tuhan itu berangkat dari pengenalan kita yang sungguh dan benar tentang siapa Dia yang kita sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang kita sampaikan harus berangkat dari mengenal perbuatan-perbuatannya yang hebat, terutama dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kuasa iblis dan maut, menjadikan kita anak-anaknya, pewaris kehidupan, tidak hanya di dunia ini tapi kehidupan yang kekal juga. Dan kita memuji memuliakan Dia berangkat dari janjinya memberikan kepada kita hidup, tidak hanya pada masa kini tapi masa yang akan datang. Memasuki tahun 2023 ini kita diberikan prediksi bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap katanya. Tapi karena kita percaya akan Tuhan, kita masih bisa berjalan sampai pertengahan tahun ini tanpa mengalami sesuatu yang paling berat. Artinya yang menguatkan kita untuk menghadapi kehidupan itu, ketidakpastian, keraguan-raguan adalah firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan itulah kita
yakin dan percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan karena itu kita memuji dan memuliakan Dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberikan talenta untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita persembahkanlah itu kepada Tuhan. Agar Tuhan semakin senang, semakin bersukacita, semakin berbahagia. Seperti seorang anak bagaimana membuat orang tuanya senang, bahagia atas perkataan, perbuatan dan tingkah laku yang ia lakukan. Unang majo tadi tu molo nunga karijo da daki adong penghasilan na dileo tu natorasna asa adong situhor natorasna dinggammai alai molo so adong ba unang dipaksa alai melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku anak-anak itu yang baik, sopan, menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan bagi orang tua. Songoni donang Tuhani. Sikap kita, ucapan syukur, terima kasih kita, nyanyian-nyanyian kita yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan, perbuatan yang kita lakukan, dengan syukur dan terima kasih, itu juga sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi Tuhan, kesenangan bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita mengatakan saya tidak mampu atau saya tidak mau. Selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita diberikan kekuatan, selagi kepada kita diberikan anugerah, nyatakanlah itu dalam kehidupan kita. Dengan terus-menerus menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Nyanyian baru yang dimaksud bukanlah supaya kita menggugah nyanyian, menciptakan nyanyian yang baru. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nyanyian baru dengan talenta-talenta yang ada. Tapi nyanyian baru itu yang dimaksud adalah nyanyian-nyanyian lama, tapi kita nyanyikan dengan suasana hati yang baru. Kita nyanyikan dengan pengenalan akan Tuhan yang baru. Karena iman itu dinamis. Tentu apa yang kita kenal Tuhan itu akan selalu baru. Dan perbuatan-perbuatan itu selalu baru di tiap hari. Dan karena itu kita juga merespon perbuatan-perbuatan Tuhan yang baru itu dengan menyanyikan nyanyian yang ada dengan hati yang baru. Tentu tantangan kita ada. Di samping kita tidak mau. Tantangan kedua adalah godaan memberikan hati dan pikiran kita kepada persoalan kehidupan. Persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi seringkali menjadi penghalang, masalah, kendala bagi kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Seorang ibu yang tadinya bernyanyi bagi Tuhan dalam hidupnya, tapi karena ada persoalan kehidupan, gak bilang ngolui marinde. Buah sedang mari di beho inang, buah sedang robe itu pare Kamis, mana ngariaha tahe bunguannya ka perempuan di son. Daktar jalo au dupe. Nama asa di ngolukon. Selama ini dia begitu rajin beribadah, memuji memuliakan Tuhan, tapi ada godaan, ada persoalan hidup yang ia hadapi, sehingga itu menjadi alasannya tidak bernyanyi bagi Tuhan. Tapi sebenarnya bukan seperti itu Tuhan memberikan kepada kita persoalan. Tuhan memberikan kepada kita persoalan hidup sebenarnya supaya kita semakin rajin dan semangat lagi untuk memuji Dia. Sama seperti emas itu. Kalau emas itu dibakar akan menemukan emas yang semakin murni. Maka apa yang ada di antara emas itu rontok sehingga ditemukan emas yang murni. Jadi demikian juga sesungguhnya iman percaya kita orang-orang Kristen ini. Bukan berarti kalau Tuhan menghadapkan kepada kita persoalan sehingga kita semakin kecut. Malah harus semakin kuat, semakin nyata. Tohodoh hitahon akan memuji Tuhani manang dang. Benarkah kita ini adalah umat yang sungguh-sungguh memuji Tuhan atau tidak? Atau ketika kita mendapatkan yang enak saja kita memuji Tuhan?
Atau ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat, kita sepertinya tidak bersemangat untuk memuji Tuhan. Kalau demikian, gambaran diri kita sebagai orang memuji Tuhan, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan memuji namanya. Semakin kita menghadapi persoalan sesungguhnya, semakin kita kuat. Dan Rasul Paulus, ketika dia penjara, bukan karena kejahatan atau subversif yang ia lakukan, tapi karena pemberitaan Injil, dia harus menanggung di penjara di Roma. Tapi dia tidak membiarkan penjara itu membuat imannya kerdil atau kecut menghadapi persoalan itu. Dia malah menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dia menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan sampai kepala penjara itu takut. Dia khawatir melihat bahwa semua pintu penjara sudah terbuka dan mungkin semua tahanan sudah lari. Dia hendak mengambil pedang untuk membunuh dirinya. Tapi Paulus mengingatkan, jangan, kami di sini. Artinya tahanan yang membelenggu Rasul Paulus tidak menghambat dia untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan makin dia ditahan dan dia semakin memuji Tuhan. Iko songonima ni anak kamanginang. Kita lah Kristen, duma kita uria Kristen bata Protestan. Nang marumur 182 tahun ra. Nah yang ono 160 tahun mahita. Tentu tak pola si ragu hono be. Kita akan ruas ni Tuhan tak kepipi dalam memuji memuliakan Tuhan. Tak pola si suku no be. Ale muladok piaka persoalan-persoalan di bagas basi patureom mai. Ay songon nama redi menciptakan harmonisasi suara bukan gampang. Perlu perpaduan suara. So kamu na tu hari manghitu festival paduan suara. Memadukan suara itu tidaklah gampang. Alai dung di bolus hamu parsitutuan parsuguruani jupang ma sada haulion ni paredion. Tentu kita diajak untuk itu. Di tengah-tengah nih zaman nama nogio kita untuk instan, cepat, atau tidak mau tahu, tidak mau pusing, emang gua pikirin. Kita diajak kembali untuk sungguh-sungguh menampilkan keberadaan kita sebagai orang-orang percaya melalui nyanyian-nyanyian pujian bagi Tuhan yang kita nyanyikan di tengah-tengah umat percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian bagi Tuhan juga adalah sebuah cara bagi kita menyampaikan kesaksian kita kepada orang-orang di sekitar. Nyanyian pujian yang kita lakukan bagi Tuhan adalah salah satu cara untuk memberitakan Injil. Menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Dalam molota parohao na kamanginang, akado nga taong barbalokon, nangit di yuton nasida do carata. Na julung alergido na sida mabigia kapaduan suara. Ay dietong doi ha Kristenon. Alain waing akaparsikolan na, universitas na. Nga di jo akapangajari. Na mangajari hala Kristen. Boha na sida boy mangedeon sa dapat di puji-pujian tu debatana hinya porsion na. Ayang goda taboto kan akai dipuji-pujian nasida do ala musik na nasin Arapido. Ala yang ganuai ngadi uton nasida be akan adong di negeri tahun. Si hala sonot tadi kita bersyukur kehadiran kita sebagai orang-orang percaya memberikan kesaksian tentang Tuhan yang kita sembah dan mereka mengikuti itu. Tetapi tentu bukan hanya itu yang kita mau tunjukkan. Tapi bagaimana kita juga memberikan kesaksian bagi mereka-mereka yang belum mengenal Kristus. Supaya mereka percaya dan beriman kepada Kristus. Alai konta mulai mai siya tonga-tonga ni bagas.
Kita mulailah dari tengah-tengah keluarga. Alai tengah-tengah ni keluarga do. Marsaringar ma di puji-pujian. Nah, patu begihon isi do debata nata sobba di bagasan Kristus. Jala dibegi karena humaliang mai. Keluarga Kristen salah satu cara untuk memberitakan Kristus bagi orang-orang yang belum percaya, bernyanyi tengah-tengah keluarga itu. Dakuboto najulun inna. Ala di sodo hubereng ngamang padita na tuai BPT si hombing. Najulu di huta bona pasoki tahun 70-an. Mol mamul sia tarutung tu Medan. Saya marcaringar do siap jabu aka ede puji-pujian. Kanu keluarga yang bernyanyi. Alai dong tahun 70-an manang 80-an nang adong be. Itu mungkin karena kemajuan zaman. Karena dorongan untuk mencari kehidupan, banyak nama ngarato. Gak beda pola di ulau be. Alai yang pasti dampak dari kemajuan zaman itu. Sehingga orang perlahan-lahan bergeser imannya kepada Tuhan. Kita di Jakarta pasti kita mengatakan, memang pagi do saya jabu jangan apa pagi mula tu jabu jasa 10. Olo si pata dah pajupang tonga-tonga ni bagas. Aladang bui pajupang bega bidang pinatupa be sada ulau persobaon di tonga-tonga ni rumah tangga. Memang itu tantangan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Alai setiap tantangan masalah tentu harus cari solusinya. Dan tidak ada bagi orang percaya yang tidak memiliki solusi. Kemauan kita, kesungguhan kita untuk melakukannya. Tadi malam saya memimpin PA Naposubulung. Naposubulung nami mengalami krisis do. Dakebe marede. Ala ni ko sorry mago COVID lausima uduk na terus satu nuai. Molo marede pe marede foka group nama. Bahasa dang marede behamu. Ahar persoalan dang gonong guru nami. Ahamuse dang boy hami pasadahot partikian. Jaladang konsisten kami. Atong na parjolo taringo tu guru bahwa tay hami pedi sermon. Asal jowo maguru na mengajari iko gararo pe misalnya dengan harga yang mahal. Alai tapi ikon konsisten doamu. Ikon sungguh-sungguh doamu menentukan waktu. Ayo lor si patana posubulungon didok japitu alai japsia doro. Bagai udah kola Tuhani si boli sibet lao do. Ada konsisten halakon. Jam sia jap itu idokot. Jam sia baru roh dina. Itulah tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Bagi orang-orang muda, konsistensinya kurang, ketekunannya surang. Emangnya apa sih? Nggak dok kosong ini. Emangnya kalau nggak memuji Tuhan, masalah mak. Jadi memang tadupi tantangan. Malau tantangan di huria pesongoni, na tadupi, tentu badang mungkin holan huria menyelesaikan. Buhado hita kanatora sakamanginang mangarahoni. Alani do, seperti apapun tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah metropolitan ini, harus kita ambil solusi, harus kita ambil jalan keluar. Molo sobui ganup tiki, ganup pari, patu pau pertanyaan tonga-tongan rumah tangga, sehari seminggu pe. Serap doa kaya nakon, memuji dalam pasangapot Tuhani. Gabi panindangium menjadi kesaksian itu bagi orang lain. Alai unang ma. Ayo lihat batas songonon, marpunga ka kesara keluarga, anggona martangiangi marede puji-pujian nangolo. Alai molo mangendo akap lagi deportivi, wah nah hicahan. Bajo buru toba. Bajo si birong-birong. Wah, tormar risaringar mabayat pamatangon. Doakan asing. Alai molo nunga mangendo ke puji-pujian. Ay tor dibuat do dalan na lao nangit sasada manimpil. Kita do mabayin ya kamangina. Kita yang membuat itu.
Oleh karena itu, kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, marilah kita menyanyikan dengan iman, kesungguhan dan ketekunan, kesetiaan atas apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Jangan mapaite, jangan tunggu, nantilah itu. Adong doang anaknya bakku nama siajar main di Jakarta on, Parmedan do. Ai mau Parmedan mando, nanti-nantilah itu. Bahasa Medan, maksudnya menunda, nanti loh, kapan-kapan lah itu ninam se. Soni manuang pangalahon ya zamanon, makorhon sadar atau tidak sadar kepada kita, tidak hanya generasi muda tapi generasi tua pun. Selagi Tuhan memberi kita kesempatan bersekutu dengan Dia, memuji dan mengagukan nama-Nya, taulah mai, bicar soadong betiki. Ba Ahmad hono pete molo nu ngapea di pedoman subuhi be marede ba dalanna baju ede asahubegi asalam matugu hapur siaku ninna mulati mak dipanggil dulu be asabegion ede puji-pujian. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Nya, dan tidak hanya kita, seluruh dunia ini. Karena bagi Dialah layak puji-pujian dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kamu kamang dota makinang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan Minggu Sadarion, di patupa pertukaran mimbar, laos di bagasan pertukaran mimbar sa distrikon, tapatupa do papungu da pelean lahu mangurupi operasional distrik. Denggado pinatorang saotik nunga di sentralisasi keuangan KBP do hitanian. Alai perlu dibotoon. Sentralisasi keuangan KBP tidak memiliki dana awal. Sentralisasi keuangan KBP hanya mengandalkan persembahan jemaat 55%. Dan mungkin akhir tahun akan mendapatkan misalnya hasil dari usaha atau hibah dari yayasan atau lembaga yang ada di HKBP. Alai nunga torang radi hita aha dosa sitong nasi tuhun sentralisasi keuangan HKBP. Asa sada hita HKBP. Nadong di sado portibion. Unang adong be huria nama mora, huria nama napogus. Unang adong be pelayanan natar tading. Dia kabona pasogit. Doa kayanan nasing. Asa sudi ris dapotan pelayanan maritia kana poson di bata. Asa sudi huria KBP di sadok portibion. Gabi huria na mangulu, huria na mamuji jala pasanga pon debata, maritia kapagobasyon. Sarupa maya kamanginang, najulu akapar barita nauli na Rusia Jerman. Dibiayai lembaga misi dan gereja. Alani pasituto nasida najulu, gabi sa mahi tuhata buona pasogit. Tano Batak barita nauli. Gabi dapotan hatan di bata do haluau mahita di bagasan Kristus. Nuai hita nang 120 tahun 92 lebih tahun. Nunga marakar nian hatan di bata tu hita. Hobbar tu pasu-pasu di bata nata jaluima. Rap mahita do akasudi hurian adong di sadok portibion HKBP laho batu pahon ulau ni di bata itu ngatongani huriana HKBP. Alana macariko 200 tahun akamanginang. Dalat tamaon pasangapon di bata, mamuji di bata, marningot salut dengan bahasa do pasu-pasu na tuhita. Memang 55% do ikut setengah sota. Moru bilangan nadong di kita. So kita huriah KBP kebayaran lamaon dalam pemproses pembangunan tentu rikot do di kita hepeng. Alai molate mai Tuhani. Molo taha bilangi pasu-pasu di bata. Kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan, kita akan menyanyikan pujian. Aku memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Dia memberikan berkat-berkatnya dari pintu-pintu yang tidak kita tahu. Kita yang ragu selama ini diberikannya. Karena kita lebih berharga dari ciptaan yang lain. Rikot don atau sata asa unang merasa kita kehilangan.
Ai godang do songonia kamanginang, banyak seperti itu. Merasa dengan sentralisasi ini sulit bagi mereka. Nah dibuat dosia kita nina. Wah, saya dibuat sia kamu. Ai Tuhan, itu nama mama baik kamu asa gabi parhitian pas-pasu. Maol dope hita gabi parhitian pas-pasu. Hola di pamangan dope. Alepos doroha uriata kaipe kebaran lama. Akan matoras doha porsiaon. Akan manada pasu-pasu di bata di parnguluata. Tarjou kita terpanggil sedikit pun yang kita bisa berikan. Ia aisa tetek molo saya mangaletek deh, mangalatak deh. Manetek sian kabarun lamaon. Manetek sian serenseng sawah. Manetek sian ke barat selatan, ke baru sude akan adong di distrikon. Lau mangurupi ulaon ni debata di tengah-tengah ni huriana KBP sentral stasiun. Kita bangga pasti kerajaan Tuhan semakin hebat dan kita akan semakin melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu sekalian dalam segala kehidupan kita dalam satu minggu yang akan kita jalani ke depan. Seperti kita telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Kita akan melihat lagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Dan karena itu jangan pernah kita berterima kasih, memuji dan mengagungkan Tuhan atas segala sesuatu yang Ia perbuat dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Kau memperkenankan kami, umat-Mu, jemaat-Mu AKBP Kebayoran Lama ini, bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan dan bimbingan serta penguatan dari Roh Kudus agar kami dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang adalah Allah yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah di atas segala Allah. Allah yang telah menciptakan kami, menjaga dan memelihara seluruh ciptaan yang ada dalam dunia ini. Allah yang telah menebus kami dari kuasa dosa dan maut dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memelihara hidup kami dan menjamini hidup kami pada masa ini. Dan juga Allah yang memberikan kepada kami jaminan akan kehidupan yang akan datang. Kiranya itu semua menjadi faktor-faktor yang meneguhkan iman kami untuk sungguh-sungguh memuji muliakan Tuhan, merespon segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu, mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena kami adalah umat-Mu yang lemah, yang seringkali lalai dan lupa, dan seringkali lemah oleh karena begitu besarnya tantangan dan kesulitan hidup yang kami alami. Sehingga kami lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih, memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami mau mendoakan segala pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu dalam 1 minggu ke depan ini. Kegiatan pertanyaan, kegiatan PHD, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan para pelayan-Mu, majelis-Mu, dan juga jemaat-Mu untuk bersama-sama mau bersekutu, mendengar dan memuji muliakan nama Tuhan serta bersekutu dengan firman-Mu supaya kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, terutama melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka melalui para medis, obat, makanan, dan doa yang mereka sampaikan kepadamu, agar melalui semuanya itu mereka mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit yang mereka derita, agar mereka dapat menjalani hari-hari kehidupan mereka kembali
memuji memuliakan Tuhan serta melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun perkawinan dalam 1 minggu yang lalu ini. Kiranya Tuhan pertambahan usia yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kiranya bertambah-tambah juga segala kebaikan dan kemurahan-Mu dan janji-janji-Mu di dalam kehidupan umat-Mu yang berulang tahun tersebut. Agar kami semakin percaya dan semakin berpengharapan kepadamu bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran kami dan menjadi sebuah kesaksian hidup bagi setiap orang. Kami juga mendoakan gereja-Mu ini yang dipimpin oleh hamba-Mu, Abang Pendeta Jeffrey Sitindaun, dan bersama dengan seluruh pelayan-Mu. Kiranya Engkau memampukan hamba-Mu dan seluruh pelayan-Mu dan para majelis-Mu melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Agar jemaat yang Kau percayakan kepada para pelayan-Mu di gereja ini semakin bersukacita, bergembira, memuji memuliakan Tuhan, mengikuti setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada jemaat-Mu untuk mendukung segala pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami juga mendoakan ya Tuhan, distrik 8 DKI. Kiranya Engkau memampukan kami semua, jemaat-Mu yang ada di distrik 8 DKI ini, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan kami di distrik ini. Agar melalui kehadiran gereja-Mu, HKBP yang ada di distrik 8 DKI ini, benar-benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah DKI Jakarta ini. Kami juga memberkati ya Tuhan program sentralisasi keuangan HKBP yang sudah berjalan dalam waktu 5 bulan ini. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami semua jemaat-Mu HKBP di seluruh pelosok dunia ini agar bersama-sama mempersembahkan apa yang kami terima daripada Tuhan, mendukung kegiatan sentralisasi itu agar gereja-Mu HKBP semakin berkarya, menyatakan dirinya sebagai gereja Tuhan dalam memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengarlah doa kami ini Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bernyanyi dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP 669 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kita. Cerita Tuhan Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa surga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.